huruf Nun sebagai nama ikan besar menjadi simbol di dalam zodiak Capricorn. Jadi bintang-bintang apa namanya itu ya, di Yunani itu kan astrologi. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa astrologi itu tidak semuanya salah, tidak semuanya negatif. Astrologi Yunani yang bintang-bintang itu oke lah, mungkin musyrik lah, atau belum tentu musyrik juga, tapi what is the musyrik itu nanti kita akan jelaskan. Kalau astrologinya Cina itu pakai angka-angka, India pakai angka-angka. Kalau astrologi Cina juga lain, tapi astrologi Quran juga ada. Itu Khidir itu kan juga itu ilmu laduni, itu adalah bagian memahami alam gaib itu sendiri. Kalau yang dimaksudkan astrologi adalah memahami misteri alam, maka kita juga mengenal apa yang disebut dengan astrologi. Tapi astrologi yang bertauhid. Teman-teman, René Guénon ini menghubungkan simbol huruf Nun dengan beberapa agama. Dalam Islam dijelaskan Nun itu berdiri sendiri sebagai pembuka surah Al-Qalam, Nun wal Qalam. Ia ditafsirkan dengan ikan paus al-hut, ya kan? Ia menyelamatkan Nabi Nuh. Jadi Nun itu ke dalam kisah Nabi Yunus itu kan, kelebihan muatan dilemparkan. Ya diundi dulu, diundi 3 kali berturut-turut. Yang menang undian untuk yang terpilih untuk dijatuhkan itu adalah justru pimpinan rombongannya sendiri, Yonah atau Nabi Yunus. Kalau dalam Bible itu sangat jelas, teman-teman. Bahkan bentuk perahunya pun juga kayak baskom, bundar. Kalau kita dalam Quran kan tidak. Kenapa bundar? Karena dia tidak ada arahnya kemana. Kenapa ada buritan kapal kita? Karena kita mau ke Amerika, kita mau ke Jawa misalnya, memang perlu ada buritannya ke depan itu kan. Kayak di Bira mau bikin perahu itu harus memanjang. Tapi kalau Nabi Nuh mau kemana? Gak ada arahnya kan. Semuanya bumi tenggelam kok. Maka itu perahunya Nuh itu bulat, kayak baskom. Itu ada dalam Bible. Jadi kalau ingin membaca sejarah Nabi yang lengkap itu, ya jangan malu-malu, kita baca Bible. 5.000 ayat di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Itu berlebih kurang dengan kalau kita baca dengan tafsir-tafsir klasik yang tebal-tebal itu. Apa yang memadati tafsir At-Tabari misalnya, Al-Qurtubi, itu kan Israiliyat. Israiliyat itu dari mana? Itu Talmud. Talmud itu apa? Tafsirnya Bible, tafsirnya Perjanjian Lama. Saya nggak tahu apa sudah ada Bible di Indonesia. Seingat saya bawa pertama itu lebih 10 jilid versi bahasa Inggrisnya. Talmud itu tafsirnya. Dan kita jangan latah bahwa Yahudi tidak ada kaitannya dengan Islam. Coba lihat Kitab Tahara itu, Tahara juga bahasa Hebrew-nya. Saya 3 bulan mendalami Zohar ya, kitab fikihnya Yahudi itu. Jadi misteri menstruasi itu hampir sama dalam tradisi Yahudi itu. Jadi karena kita nggak membaca kitab lain, seolah-olah kita lain sendiri, no. Ketawa orang nanti. Iya. Nuh juga disimbolkan dengan tempat tinta, lalu disusul ada kalam dan tempat menulisnya, itu sudah dijelaskan. Huruf Nun dihubungkan juga dengan perahu Nabi Nuh atau Noh ya dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kisah yang sama juga dikenal dalam agama Yahudi. Yahudi juga ada, terutama dikisahkan panjang lebar juga di dalam Hebrew Kabbalah. Kabbalah itu adalah tasawufnya Yahudi. Ya. Yang di sana itu dikisahkan Nun sebagai kelahiran baru, new birth-nya. Ya, baik sebagai ikan maupun sebagai perahu, sama-sama menjadi simbol penyelamatan. Perahu untuk menyelamatkan orang, dan ikan pun juga simbol untuk menyelamatkan orang. Nah, huruf Nun sebagai ikan penyelamat dihubungkan juga dengan Masavatar. Nah, ini kita masuk ke Hindu nih. Ya, saya di UCLA berkhasus tentang tasawufnya Hindu. Subhanallah. Ya, jadi pantas para sufi itu akrab dengan satu sama lain. Karena memang semakin ke atas ya ketemu di sini. Di sini beda, ke atas itu kita masuk sebuah kolam yang
istilahnya berbeda. Jadi huruf nun sebagai ikan penyelamat penyelamat manusia. Jadi di dalam agama Kristen dan Hindu itu kita kenal sistem teologinya itu adalah antroposentris. Ya, kalau Kristen itu antroposentris, tapi kalau Hindu itu agak sedikit lain, tidak murni antroposentris. Antroposentris itu Tuhan dalam menyelamatkan manusia, dia harus turun menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus turun dari langit ya untuk menyelamatkan manusia, menjadilah sang penyelamat, ya kan. Nah, itu Yesus. Tapi kalau dalam Quran, ini maaf, ada 2 kali Al-Quran Nabi Isa itu diistilahkan dengan Al-Kalimah. Jadi Isa-nya itu sebagai kalimat. Nabi tidak pernah dilukiskan sebagai Al-Kalimah. Jadi wahyu yang diperoleh Nabi melalui Jibril itulah yang menjadi wahyu. Sedangkan Isa-nya sendiri itu adalah sebagai kalam. Makanya itu ditafsirkan oleh agama Nasrani, apapun perkataan perbuatan takrirnya Yesus Kristus atau Nabi Isa itu adalah wahyunya. Untuk kita dalam Islam itu kan ya setara dengan hadis, bahkan lebih rendah lagi dari hadis, ya kan. Nah, jadi dalam Kristen itu Tuhan turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia menjadi sang penyelamat Yesus Kristus. Hindu juga sama, ada persamaan. Tuhan juga turun, ya, dalam bentuk Wisnu. Wisnu itu apa itu ya? Wisnu itu kan ada 9 cabangnya. Kapasitasnya. Satu diantaranya itu adalah Avatar. Siapa yang pernah lihat filmnya Avatar? Bagus. Jadi film Avatar itu artinya begini, Tuhan dalam rangka menolong anak manusia itu, dia menjelma menjadi makhluk hidup, makhluk di bumi ini, menjelma menjadi pohon, menjelma menjadi binatang, ya. Jadi manusia terbang-terbang itu kan di dalam Avatar itu. Itulah bagaimana sang penyelamat. Allah mengirim penyelamat untuk menyelamatkan agama Hindu ini melalui avatarnya. Inilah disebut dengan masa avatar. Ikan tadi itu, ini ada ceritanya nih. Ya, masa avatar itu dalam bahasa Sanskerta itu berarti ikan ajaib yang muncul Satyayuga itu untuk penyelamat. Jadi masa turun ke bumi untuk memberitahu Maharaja Manu. Maharaja Manu ini adalah raja India pada waktu itu ya, yang sangat dijaya. Ia memerintahkan Maharaja Manu itu untuk segera membuat bahtera besar. Jadi awalnya itu ikan juga. Jadi suatu ketika Raja Satyabrata, nama raja itu ya, Satyabrata ini adalah biasa juga disebut dengan Weswasamanu kan. Itu mencuci tangan di kali kecil. Ada ikan-ikan kecil itu mendekat. Oh, ini bukan ikan biasa, dia minta pertolongan. Ya. Akhirnya sang raja, ya, Satyabrata itu memindahkan kepada kolam kecil. Lama-kelamaan kolamnya nggak muat, dipikirkan lagi empah yang besar. Lama-kelamaan empahnya nggak muat, kemudian diturunkanlah ke laut. Nah, jadilah ikan al-hud dalam ikan nun tadi itu ya. Zunnun itu artinya Nabi Yunus itu. Nah, itulah ikan itu disimbolkan sebagai sang penyelamat Nabi Yunus, sang penyelamat Yahudi tadi itu, sang penyelamat juga Weswasa Wisnu. Nah, Wisnu ini adalah dewa penyelamat, ya, pemelihara. Nah, itulah nanti kemudian, ya, kalau boleh saya ini tunjukkan ini. Ini kisahnya apa yang tergambar dalam pemandangan ini muncul di dalam kitab Yahudi, muncul juga dalam kitab Kristen, ini muncul juga dalam Hindu. Nah, dalam Islam kita nggak pernah melihat lukisan seperti ini kan, pemaling untuk melukis-lukis itu. Nah, jadi ini lukisan perahu ini kan, ini gelombangnya sangat besar, persis cerita dalam Quran kan. Maka kalau tidak dibuang, maka itu akan tenggelam. Daripada kita tenggelam semuanya, lebih baik kita korbankan satu orang.
diundi siapa yang akan menang undiannya, itu nanti diterjunkan ke laut selalu 3 kali. Akhirnya itulah Nabi Yunus itu terjun ke laut. Nah, begitu terjun ke laut, muncullah al-hut itu, nun, ikan nun itu, wal qalam masrur, atau dalam agama Yahudi dan Nasrani tadi itu, atau agama Hindu itu tadi disebutkan dengan avatar itu. Ikan avatar ini nanti yang menyelamatkan Yona atau Nabi Yunus itu. Nah, itu ini versi Yahudinya, ini penjelasannya. Nah, dalam lukisan tafsir Al-Qurtubi misalnya, dan juga tafsir-tafsir yang lain, jadi ikan yang pertama menjemput atau menangkap Nabi Yunus ini ditelan lagi oleh ikan yang kedua lebih besar lagi. Ikan yang kedua ditelan lagi oleh ikan yang raksasa lagi. Bersih ikan yang pertama ya, yang kedua itu ya terakhir. Maka terlontarlah ikan yang kedua. Bersih lagi ikan yang kedua. Keluarlah ikan yang menangkap pertama Nabi Yunus itu. Dan ikan yang terakhir itu bersih, terlemparlah Nabi Yunus ke pantai. Karena ikannya sudah kecil-kecil kan. Ikan yang gede itu nggak bisa mendarat di pantai. Nah, itu kita lihat dalam kitab tafsir, mirip apa yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, mirip apa yang ada dalam kitab agama Hindu tadi. Nah, baru kita dengarkan, ternyata jangan terlalu cepat kita menolak yang lain. Kalau ada ini ceritanya ini, inilah yang menggerek nanti. Jadi bukan cuma menyelamatkan Nabi Yunus, tapi sang avatar ini versi Hindunya, menggerek perahunya Nabi penyelamat itu. Dan di sini disimbolkan Bapak Ibu. Coba lihat di dalam Al-Quran itu kan berpasang-pasangan binatang dinaikkan, berpasang-pasangan tumbuh-tumbuhan. Sama persis di dalam Bible, sama persis juga di dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu juga tanaman-tanaman itu dipasang-pasangkan, ya binatang-binatang. Nah, itulah Wisnu berfungsi untuk memelihara alam. Jadi kita terlanjur alergi, kayak Hindu itu najis. Masa Tuhan kok Trimurti? Iya kan? Susah dimengerti itu. Coba kalau saya doktrin teman-teman di sini 2 jam bisa menjadi Hindu. Tapi kita nggak mau. Pokoknya kita mau naik ke atas. Ta'al ila kalimatis sawa. Itu Al-Qur'annya kan. Terjemahan Kementerian Agamanya itu kemarin lah, berarti horizontal ya kan. Padahal ta'al itu kan dari kata ali ya Ustaz ya, bahasa Arab, guru bahasa Arab saya. Naiklah ke atas. Jadi kalau naik ke atas pasti satu. Kalau kemari itu horizontal tetap ada perbedaan. Nah ini.